Assalamualaikum guys, this is me Aisyah. Gue tadi habis nangis Bombay. Kenapa? Karena gue habis kembali ke masa lalu, time travel. Gue nggak rata lagi. Bodo amat. Abis time travel ke masa lalu, ngapain? Gue menemui diri gue yang ada di masa lalu, yang terluka dan mengalami trauma gitu. Jadi gue lupa dengernya kapan atau gue baca atau apa. Pokoknya nih dari berbagai sumber ya. Lu bisa validasi ini di googling mungkin atau mungkin chat GPT or whatever, terserah lo. Yang jelas ada cara untuk kita menyembuhkan trauma kita. Nah sebenarnya gue juga cukup menyayangkan gitu. Kenapa gue baru ngerti self healing itu baru let's say setahun 2 tahun ini. Kenapa gue nggak dari dulu? Kenapa nggak dari remaja? Ya beda say, zamannya beda. Dulu mah boro-boro self healing. Kita masih taunya zodiak, yang nggak penting taunya. Ya tapi cukup banyak juga yang bisa diketahui saat itu ya. Wawasan umum gitu kan, band-band segala macam gitu. Oke, Harry Potter, apalagi gue penggila Harry Potter dulu gitu. Lanjut ya. Jadi intinya ternyata untuk sembuh, kenapa sih kita harus berupaya untuk menyembuhkan diri kita dari masa lalu? Kenapa? Jawabannya adalah karena itu berdampak ke banyak sekali hal. Dari mulai keseharian, sampai ke karir, sampai ke rumah tangga, sampai ke macam-macam gitu. And I had some traumas, gue punya beberapa trauma yang ternyata itu berdampak setelah gue pikir-pikir ya. Jadi itu analoginya gini, misalnya kita itu mengalami, ini misal tangki perasaan kita ya. Gue nggak ngerti sih ya istilah psikologinya apa, mungkin lo yang tahu lo bisa ngasih tahu. Kita masukin misalnya saat itu kita ngerasa, let's say misalnya di umur 5 tahun nih, gue nih contohnya, gue pernah mengalami ketidakadilan gitu ya. Gue kecewa, gue sedih, gue marah, gue apa, tapi gue nggak ngerti tuh saat segini istri-istrinya. Terus di tahun ini bagaimana sini, tapi gue nggak pernah rilis, gue tidak pernah mendapatkan pengobatan tanda kutip ya yang bisa rilis itu, yang bisa menyembuhkan itu, gue misalnya nggak pernah dapat, misalnya. Nah ternyata penuh nih, sehingga ada percikan dikit aja, tetesan setetes masuk, luber kan, luap kan. Nah ada kayak kelas dikit yang memicu trauma gue di bidang yang mirip-mirip. Itu kelas. Misal tadi gue merasa tidak diperlakukan adil misalnya. Jadi gue akan luber kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi penting banget. Sebenarnya bukan karena belum tentu si tetesan ini menjadikan itu semua luber, tapi karena numpuk banyak bertahun-tahun, it comes a problem. Jadi menghasilkan problem gitu. So balik lagi, intinya yang gue denger nih, gue lupa ya, antara dari trauma recovery specialist kah, atau dari AI kah, atau dari mana, gue lupa dengerin dari mana. Intinya lu boleh validasi lagi ya, balik lagi. Salah satu cara yang gue juga dapat efektif adalah journaling, yes, afirmasi positif, yes. Cuma menurut gue afirmasi itu kayak ngasih topping gitu loh, kayak ngasih topping ke minuman. Nah lu minumannya dulu lu beresin gitu, pastikan gelasnya bersih, pastikan minumannya sehat. You can put topping gitu, you can put atau gitulah. Nah caranya adalah kita kalau bisa ditulis lebih bagus lagi, kayak kita tracking. Misalnya gue tracking deh, ini mentor gue juga pernah ngasih gue PR ini ya. Jadi gue tracking dari gue kecil sejauh gue bisa ingat. Saya misal usia 4 tahun apa 5 tahun. Kalau gue, mungkin kalau lo yang ada yang bisa ingat lama, mungkin 2 tahun lo mungkin bisa ingat it's gonna be nice misalnya gitu. Dari situ terus kita tracking sampai let's say usia sekarang. Nah terus kita lihat, ingat-ingat nih, di usia itu apa aja yang terjadi yang berkesan, baik itu negatif atau positif. Misalnya berkesannya contoh, tadi gue ya, misalnya gue pernah diperlakukan tidak adil misalnya, gue ingat. Terus gue ingat salah satu waktu kecil ya, gue pernah salah satu hal yang berkesan, gue ke Amerika, alhamdulillah. Tapi gue juga ingat negatifnya, salah satunya gue pernah nggak sengaja nginjek, namanya anak umur 5 tahunan kalau nggak salah, nginjek kaki pramugari, terus pramugari melototin gue ingat banget gitu. Terus
itu ternyata membekas di gue gitu. Tapi itu bukan trauma sih, gue ngekategorinya bukan trauma, anggaplah itu misal gitu. Nah gue tulis. Nah gue time travel, gue datang ke masa lalu gue itu. Setelah gue tulis ya, let's say misalnya ada 50 kejadian. Kalau lu malas ya anggaplah ada 10 kejadian misalnya. Oke, yang lu ingat banget 10 kejadian, sip. Lu datang ke masa itu di suasana kayak gini. Kalau gue tenang sendiri. Kalau gue style instrumen, lu punya style masing-masing silahkan pakai, mungkin mesti di tempat khusus atau mungkin mesti dipakai apa. Kalau gue kayak gini instrumen cukup sendiri, cukup ruangan dingin nyaman, cukup gue sendiri. Gue hadir. Biasanya kalau trauma kita ingat persis kejadian itu, kita kayak gimana, pakai baju apa, kita gimana, itu bisa kita ingat. Traumanya bisa apa aja ya, bisa di naudzubillah ya, sampai dilecehkan mungkin, sampai mungkin naudzubillah ngeliat pembunuhan mungkin, atau whatever traumanya, atau yang mungkin yang kayak sekedar dibentak. Nggak sekedar sih, mungkin bagi sebagian orang itu begitu sakit ya, dan ya udah itu kan 40 orang sakitnya beda-beda ya gitu. Ketemu gitu, terus kita tanya dia, kamu apa kabar, kamu sedih ya. Kan biasanya kalau kecil kan kita bingung ya. Kalau setahu gue sih rata-rata anak kecil tuh bingung mendefinisikan perasaan dia, kecuali dia udah dilatih ya, atau dia punya kecerdasan emosional yang mungkin tinggi dari kecil gitu. Kita kayak nanya ke dia, kamu apa kabar, kamu sedih ya, tadi kamu dimarahin ya misalnya gitu, sini kamu sedih ya, dia nangis, maafin aku ya, aku baru datang, aku di sini Allah utus untuk nemenin kamu, ketemu sama kamu. Nah kita tuh fokus ke diri kita saat itu, bukan ke orang yang menyebabkan masalah, bukan. Kita fokus, emang yang dia lakuin itu, kita validasi emosi kita saat itu. Emang yang dia lakuin itu misalnya zolim, yang dia lakuin itu misalnya jahat, yang dia lakuin itu misalnya biadab, yang dia lakuin ini, biar nanti dia dibakar abis sama Allah kalau dia nggak tobat. Kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, kamu tahu nggak, kamu tuh udah gede tuh begini, kasih tahu dia. Aku di sini ada untuk kamu, aku nemenin kamu. Biasanya kita nangis bombay guys, kalau tuh trauma emang. Gue nangis mulu dah. Gue tadi ke 5 diri gue yang berbeda. Let's say gue time travel ke 5 waktu yang berbeda. Gue nangis 5-5-nya. Kita ketemu, intinya kita ketemu, kita validasi perasaannya, kita belain dia, kita hadir untuk dia. Sudah selesai, udah rega, terserah ya, mau lama pun gak apa-apa, sejam mungkin gak apa-apa. Kita ngomong sama dia, dah yuk kita pergi dari sini, kita tumbuh dewasa bareng ya. Ini cara untuk menyembuhkan inner child sih. Oh gue jadi ingat cara ini, gue dapet dari mana, alhamdulillah jadi ingat. Gue nonton YouTube tentang ya itu, nyembuhin inner child ya gitu. Yang mana ya banyak pemicunya kan trauma ya di masa kecil kan. Jadi kita bilang, ayo kita berangkat ke masa kini yuk, kita tumbuh bersama ya, enak loh, kita bisa lebih bebas milih, kita bisa lebih mengenal emosi kita bisa ini yuk, mau ya? Ajak dia pergi. Kalau gue seringnya ngebayanginnya gue peluk diri dia, udah pergi agak jauh, gue peluk diri gue yang kecil itu, lama-lama kayak dia menyatu sama gue dan berubah jadi cering cahaya. That's my version. Kalau bisa kita ngelakuin ini sering guys, minimal kalau lu di fase yang cukup depresi, mungkin kayak stres atau whatever, kalau bisa ngelakuin setiap hari, saran gue sih, kalau bisa ngelakuin setiap hari, sehari sekali gitu, sempetin lah 5 menit 10 menit. Gue ngomong gini bacot sih emang, gue ngejar satu orang karena gue harusnya target dari Juni ini gue setiap hari, tapi di Juni gue lalai banget, gue gak ngejalanin, akhirnya gue baru jalanin di Juli ini, dan gue ngejar langsung 5 kejadian. Nah gitu, harusnya bisa kan gue cicil kan, cuma semoga besok bisa gue terapin ya, gue bisa disiplin. Gue pengen sembuh karena pada akhirnya gue sadari bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Misal, naudzubillah ya, kita zolim sama orang, nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tapi misal waktu kecil, gue sambil makeup ya, waktu kecil kita ngelamin sesuatu yang gak enak, kita kan belum dikasih kita kan belum balik ya, kita belum sedewasa itu, belum sejalan itu akalnya untuk bisa membedakan yang benar yang salah, konsekuensi gitu, kita belum ya. Jadi ya you know guys,
That's not our faults gitu. Itu bukan masalah kita. Kadang kala kita mikir mungkin karena aku gini, mungkin juga untuk anak yang broken home mungkin, atau ada yang dilecehkan gitu ya. Ada teman gue yang dilecehkan juga dari kecil, which is bajingan banget ya, si pelakunya itu jahat sekali gitu ya. Itu teman gue sekitar 4 tahunan udah dilecehin gitu. Ada juga yang dilecehin bapaknya bertahun-tahun, dan reaksinya apa, reaksi traumanya, dia kalau kepegang laki-laki dikit dia pengen banting itu laki-laki, dia pengen bunuh. Saking dalamnya, saking dia dilecehkan bertahun-tahun sama bapaknya. I don't know how it feels. I don't know how she can deal with that. I don't know, but it must be very pain. Gue juga punya temen yang kayaknya gak masuk akal, tapi gue lihat dari cara dia bercerita seperti jujur. Dia cowok, ibunya sangat dominan rumah tangganya, and I think it's toxic. Dominannya bukan dominan yang supportive, ada yang dominan supportive kan, yang kayak let's say bisa ngebawa izin Allah ya, pertolongan Allah, bisa ngebawa keluarganya menjadi lebih baik. Tapi ini enggak, dia jadi sangat-sangat semena-mena. Bahkan si anak cowoknya ini belum 25 tahun waktu itu cerita sama gue, dia kalau nraktir ceweknya aja ibunya marah-marah, ibunya borgol dia dan nyundut dia rokok. Can you imagine? How crazy is it? How crazy is it? So buat semua dari lo yang punya luka, yang punya masa lalu, dan pasti setiap manusia punya masalah, pasti setiap manusia punya luka, pasti setiap manusia punya trauma. You are not alone. I'm here. We are here. And the most important thing, the most important point is Allah with us. Allah merawat kita. Allah merawat kita even kita belum bisa ngeliat Allah. Allah cukupin kita even kita nggak bener gitu loh, masih banyak nggak benernya. Jadi hambanya tuh masih banyak nggak bener, masih sering transaksional. Buat mereka yang broken home, buat mereka yang dilecehkan, buat mereka yang mengalami trauma berat, buat mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, buat mereka sandwich generation, buat mereka yang gue gak kebayang ya, mungkin cowok disodomi gitu, cewek diperkosa. God, itu jahat sekali. Ya Allah, itu jahat sekali. Bukan salah kalian, bukan salah kalian dilecehkan. Misal gini ya, ini gue benci banget sama analogi ini ya, kayak kan cowok itu kayak kucing itu kalau ngeliat ikan ya digarong. Oke, itu kucing gen, itu kucing. Kita manusia, kucing yang dilatih aja bisa kok nurut. Kucing dilatih ya, kita manusia. Mau depan orang telanjang kek, mau depan orang ngapain kek, we can choose that. Ya mungkin ada beberapa orang yang menurut hewan nafsunya atau mungkin terbawa suasana, oke, itu lewat. Cuma my point is kita bisa memilih gitu ya. Jadi pelecehan, pemerkosaan, penyodomian, aktivitas-aktivitas jahanam itu, naudzubillah, bahkan mungkin ada yang sampai hampir dibunuh, disiksa ya, KDRT. Itu semua gak ada yang benar guys. Kalau alasannya hanya karena apa gitu, kecuali beda cerita. Misalnya naudzubillah, misal mau dibunuh akhirnya dia ngebunuh balik, itu kan beda cerita ya. Cuma yang semoga lu yang denger ini bisa sadar dan paham, itu bukan salah kalian, bukan salah kita. Apalagi kalau belum balik saat itu ya, belum haid, belum dewasa, belum mimpi basah, belum akalnya belum sempurna berjalan gitu. Itu bukan salah kalian, itu salah mereka yang jahat luar biasa, biadab, bajingan itu. So itu tadi, sering-seringnya temui diri kita di masa lalu, jemput mereka, sembuhkan inner child kita, dan kita mungkin kalau bisa dari hulu ya. Jadi misal 10 rangkaian nih, macam-macam ya. Dari sini dulu nih, dari yang terjauh yang bisa kita ingat. Nanti biasanya memberes kayak, berarti kan tadi gue tuang ya. Jadi berarti yang segini itu
hilang gitu, hilang, sembuh. Dan kadang tiap trauma itu berbeda-beda sih masa penyembuhannya ya. Ada yang mungkin sekali 2 kali bisa, mungkin ada yang 5 kali, 10 kali, bermacam-macam. Kita fokus selamatkan diri kita sendiri guys, bukan orang yang itu. Mau gimana, kita nggak bisa balikan ke masa lalu untuk ibaratnya misalnya waktu ada yang lecehin kita, bunuh dia kan, kita nggak bisa kan. Tapi we can selamatkan, we can save ourselves. Kita bisa menyelamatkan sakit hati kita, diri kita di masa lalu yang ada banyak ini. Episodenya kita jemput mereka ya, kita jemput mereka, kita bersamai mereka, kita validasi emosi mereka, kita nangis bareng mereka, kita bela mereka, diri kita yang kecil itu, diri kita yang di masa lalu itu yang sakit itu, kita bersamai mereka. Dan ya, sebuah quotes yang mungkin bisa menjadi penutup, tidak ada kan, ntar salah kesaking jadi pengen nangis ya. Tidak akan ada cahaya tanpa kegelapan. Tidak akan ada pelangi tanpa adanya hujan. So, kepahitan hidup, trauma, kejahatan orang lain yang bukan karena salah kita terima. Itu semoga bisa kita maknai, kita ganti dari luka, perih, tapi menjadi kita maknai menjadi ya, dia memang luka, dia memang perih, tapi dia menghadirkan kesembuhan, dia menghadirkan kelapangan, dia menghadirkan pembelajaran, dia menghadirkan pembelajaran luar biasa. Mungkin jika tidak pernah dilecehkan, saya tidak tahu bagaimana caranya menjaga harga diri saya. Mungkin jika tidak pernah dibully, saya tidak tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Mungkin kan. So, jadi panjang banget ini video, cuma hopefully you can take something from this. Ya, sayang diri kita, karena Allah sangat sayang sama kita. Masa kita gak mau sayang sih sama diri kita sendiri? Oke? Ayo sembuh bareng-bareng. Thank you guys.